Halo, Cleo dan Stephanie. Halo. Lama nih nggak jumpa. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Sama aku juga. Makasih ya udah undang kami ke sini. Nggak masalah, santai aja kok. Jadi mau bahas apa nih kali ini? Nah, aku ngajak kalian ke sini terus ceritain tentang cerita Hikat itu yang tentang Indra Bangsa itu. Nah, itu kan agak menarik perhatianku nih. Nah, aku dengar di sekolah kalian banyak yang ngebahas tentang cerita-cerita Hikat. Ya. Nah, aku sebagai orang awam nih, boleh dong kalian sharing atau cerita ke aku? Boleh sih, yuk kita kasih paham ya. Gas. Oke. Jadi awal mulanya tuh ada seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Dia tuh berasal dari kerajaan Kobat Syarial. Jadi umur pernikahannya ini udah lama, tapi dia belum dikasih keturunan. Oke, wow, interesting. Awal yang bagus. Terus, Nah karena hal itu tuh dia minta seseorang untuk bacakan doa kunut sama kasih sedekah ke fakir miskin. Setelah dia lakuin hal itu, terjadilah sebuah keajaiban. Istrinya bernama Tuan Putri Kendi. Dia hamil kembar lagi. Aku pun tak Oke. menyangka. alright. Terus, Tapi keajaiban tuh belum sampai di situ aja. Pas anak bayinya nih lahir, anak pertamanya tuh lahir dengan sebuah panah. Anak keduanya tuh lahir dengan pedang. Pas Panah. ayahnya dengar berita tuh, ayahnya tuh girang banget sih. wah, aku kalau jadi bapak sih emang di luar nurul ya. Dah lahir baru keluar pedang dan panah. Mungkin bayinya emang udah bisa crafting weapon ya di dalam. Oke, lanjut. BTW, nama kedua anak itu siapa ya BTW? Nama itu Syafri sama Indra Bangsawan. Sama kayak judul Syafri persis dan Dasar. sesuai dengan judul yang sedang kita bahas. Oke, rupanya dari cerita itu ya diambil dari nama itu. Oke, lanjut. Pas mereka nih umur 7 tahun nih ya, mereka udah disuruh ngaji ke Mualim Sufyan. Bayangkan kau, baru umur 7 tahun udah disuruh ngaji ke Mualim Sufyan. Tapi Oke. tidak cuma itu, bapak ini masih kasih arahan. Bapak ini kayak banyak peraturan gitulah buat kedua anaknya ini. Peraturan apaan tuh? Eh, Apaan tuh? mereka Oke. ini udah tahu cara ngaji kan. Terus Oke. mereka disuruh ngaji kitab usul, fikih, syarah, tafsir. Karena bapak ini bingung, anak ini sama-sama keren gitu loh. Keren banget ya. Oke, cukup banyak. Emang bapaknya emang seagamis itu ya? Mungkin sih, tapi mereka nggak disuruh ngaji juga, tapi mereka ada juga disuruh ahli dalam bidang senjata, hikmah, Ahli dan senjata. syarat-syarat peperangan. All in banget nggak sih? Emang gacor kayak aku sih in banget. Oke, canda kan? Oke, keren banget sih mereka bisa nurut. Lanjut. Karena bingung nih, bapak ini ngakuin sesuatu nih. Apa nih Cleo? Kasih tahu dong. Bapaknya nih mencari muslihat. Dia bilang dia mimpi dia ketemu sama satu orang pemuda. Jadi pemudanya ini bilang kalau ada yang bisa ngambil bulu perindu yang dia pegang, itu bakal jadi raja di negeri itu. Wow. Sekarang ada misteri lagi di balik bulu perindu itu ya? Oke. Nah Lan, mereka ini langsung gercep nih untuk cari bulu perindu itu. Mereka naik turun gunung, keluar masuk hutan, keluar masuk rimba, menuju arah matahari, hanya untuk mencari bulu itu. Tapi mirisnya tuh, di tengah perjalanan mereka dihalang dengan hujan badai topan. Bahkan ada kabut hitam yang bahkan mereka tuh nggak bisa sampai nggak lihat apa-apa gitu di jalanan. Oke. Nggak kebayang sih maksudnya gimana. Lanjut. Nah, karena hal itu tuh mereka terpisah lah sampai mereka ini saling sulit lah untuk mencari satu sama lain. Salah satunya pun jadi nyerah ke Tuhan gitu. Oke. Biar aku tebak. Pasti Syari itu belum nyerah kan? Ya, benar. Benar-benar. Oke. Tapi dia tetap terus berjalan sih. Oke. Lanjut Milen. Jadi si Syahperi ini nemuin sebuah taman mahligai. Oke, Dia- taman. Ya, taman mahligai. Jadi dia naik tuh ke atas itu. Nah, dia ini naik nih. Terus dia melihat gendang di sana tergantung, dia mukulnya. Tapi tiba-tiba ada hal mistis terjadi. Dia dengar orang tidak boleh melarang dia untuk tidak boleh memukul gendang itu. Wow, itu seram ya. Nah, Scary karena banget. dia kepo tuh sama isi gendang tuh. Jadi dia Oke. ngambil pisau yang dia bawa. Oke. Dia belah tuh gendang. Ternyata pas dibelah keluarlah seorang peri di situ Wow. dengan cembul-cembulnya. Seperti jin di dalam botol ya? Nah, Jin. cembul-cembul itu kayak tempat tembakau gitu. Terus Tembakau. cembulnya nih
cembolnya cuma satu, tapi ada beberapa. Di dalamnya itu ada dayang-dayangnya juga, dikeluarkannya lah. Oke. Juga dayang-dayang itu gitu. Oke. Terus ada momen hakiki nih, Garuda tadi datang terus dibunuhnya sama si putri itu. Wow, menakjubkan. Emang si Putri itu emang gacor. Oke, lanjut. Jadi mereka tuh duduk sambil memperhatikan satu sama lain. Lama-lama mereka malah jatuh cinta nih. Jadi nikah deh mereka. Wow, nikah. Ya, Oke. terus di situ tuh ada dayang-dayangnya dan pengasuhnya juga namanya Inang, menyaksikan momen romantis mereka gitu. Oke. Wait. Omong-omong, gimana nih kabar si si saudaranya si Indra Bangsawan ini? Nah, Indra Bangsawan ini cari Syahperi, terus dia nemu padang luas. Di padang luas Oke. itu ada goa, dia masuklah ke goa itu. Dan ternyata dia ketemu raksasa. Serem dong pasti. Wah, emang serem sih. Tapi jangan salah, raksasa tuh tadi berubah jadi nenek-nenek. Ya betul sekali, nenek itu curhat ke Indra Bangsawan kalau di negeri antah berantah yang dia tinggalin itu, yang dikelola oleh Raja Kabir itu, ada Buraksa. Buraksa nih Buraksa. kayak mau nyelakain umat di situ lah gitu. Tapi kata ini ada satu syarat biar negeri itu selamat, dia harus nyerahin putrinya, yaitu Kemalasari sebagai upeti gitu. Upeti kayak nggak asing sih. BTW upeti itu sebagai rincinya apa ya? Jadi upeti itu adalah harta yang harus diserahkan kepada mereka agar putrinya ini tetap selamat. Let me- Salah. Supaya negerinya selamat gitu. Ya. Oke, lead meeting sungguh Ya, miris. raja tuh nggak mau lah Lanjut. negeri itu hancur gitu. Oke. Terus? Jadi beberapa waktu kemudian putrinya tuh sakit mata. Mata. Iya, sakit mata. Jadi Iya. kalau kau Kebetulan dengar banget nih. kalau kau dengar nama obatnya, pasti kau bakalan ketawa sih. Apaan tuh emang nama obatnya? Nama obatnya tuh susu harimau beranak muda. Susu harimau beranak muda. Let meeting. Emang umur harimaunya berapa tahun sih? Oke, canda. Lanjut. Bapaknya nih kan bapaknya Putri Kemalasari nih bikin pengumuman lah siapa yang bisa Oke. nemuinnya gitu akan jadi suami putrinya. Nah di Oke. situ tuh ada hutan namanya. Dia nih mendengar terus dia langsung lah ambil seuras buluh yang isinya susu kambing. Oke. Terus disangkutkannya pada pohon kayu gitu. Padahal dia bikin seolah-olah itu susu anak harimau lah gitu. Terus dia ngapain sih? Dia duduk nunggu di situ. Dia Nunggu. ngeluarin kain kesaktiannya. Oh, sakti banget. Terus rupa dia udah dibalik deh kayak dulu lagi. Oh, Jadi balik kayak jelek gitulah. Kayak Oke. Cinderella kan? Cinderella pun tiba. Oke. Terus raja tuh Lanjut. raja tuh datang kan ke hutan itu kan. Alright, oke. Terus habis itu ternyata nih raja nih minta susu yang tadi itu, dikiranya susu harimau yang aku bilang tadi. Susu harimau Iya, beranak yang dia inginkan, muda. padahal tuh bukan gitu loh. Kalau aku sih aku kasih susu beruang yang kayak di sebelah. Oke, lanjut. Nah, berarti setelah itu ketahuan nggak apa dia tetap minum? Nah, ternyata tuh si Indra Bangsawan tuh tetap berada di situ. Oke. Dia bilang tuh susu nggak dijual. Kalau orang yang mau beli itu harus diselip dengan besi hangat dulu. Mana mau orang? Besi hangat. Besi, oke. Yang kita Nah, terus kan ada anak raja datang nih 9. Oke. Mereka merelakan paha mereka nih diselip Oke. sama besi hangat. Terus udah dapat nih mereka lolos kan. Udah dapat susunya, terus mereka serahkan ke tabib. Oke. Tabib nih bilang kalau itu tuh bukan susu kambing, susu harimau, melainkan tuh susu Susu kambing gitu. Susu harimau, susu kambing. Baru tahu aku kalau harimau itu nyusu. Emang nyusu sih. Oke. Jadi si mereka itu tetap minum atau kena hukum gitu? Enggak, di sisi lain tuh si Indra Bangsawan udah nemuin susu harimau tuh. Oke. Jadi dia dapat dari nenek-nenek yang berwujud raksasa tadi, ingat tak? Oh, Ya, neneknya tadi yang tuh. si raksasa buraksa itu ya? Ya, jadi dia Oke. Enggak, Buraksa beda. Itu bukan tuh, ya? bukan itu tuh raksasa yang ditemuin di goa tadi itu loh. Yang Yang di- itu tuh. Yang di goa. Oke. Nah, jadi dia pas dapatin susu harimau tuh dia langsung kasih ke raja. Hmm. Jadi tabib kerajaan itu pun menuangkan susu harimau itu ke mata putri. Oke, dituangkan. Sembuh tuh, Langsung- tapi kasihan langsung- apa? gitu. Raja ini tetap harus nyerahin anaknya biar negeri itu tuh selamat gitu loh. Oke. Terus raja ini bilang
kalau ada yang bisa nemuin rubah jubah raksasa akan jadi suami putri Kamalasari tadi itu. Jadi habis syarat yang pertama tadi ternyata masih ada syarat kedua nih untuk jadi suami putri itu. Oke. Nah, tertariklah si Indra bangsawan nih terhadap itu. Dia pergilah ke neneknya. Terus abis itu di situ dia dikasih ramuan daun-daunan gitu, sama dikasih kuda hijau. Nah, Kuda hijau. iya, kuda warna hijau. Let meeting. Nggak tahu lah ya biar apa Kuda gitu. hijau. Kuda hijau. Oke. Betul berhasil nggak tuh? Berhasil dong. Oh. Indra dilawan. Pas Oke. itu Putri menghidangkan berbagai macam hidangan yang bisa dimakan. Setelah Oke. makan, si Buraksa itu minum dari gentong yang isinya ramuan. Oke. Tertidur deh dia. Tidur. Nah, Indra ini nggak mau buang kesempatan. Dia ambillah jubah buraksa tadi tuh. Raksa. Dikasihnya ke raja. Tapi sebelum itu, dia kasih ramuan tadi itu ke minuman raksasa biar dia lumpuh. Habis itu, iya. Memang karma Israel. Ya. Lanjut. Jadi 9 anak raja tadi datang terus melihat Buraksa itu dah tidak berdaya. Tidak berdaya. Mereka lalu ngambil selimut Buraksa tersebut. Mereka mau nipu raja kalau selimut Buraksa itu adalah jubahnya. Padahal itu cuma selimutnya. Oke. Jadi setelah itu ya mereka pergi ke istana. Tapi Indra dan Putri sampai duluan. Good ending banget, boy. Setelah Indra menyerahkan Putri dan ending, jubah, oke. Raja langsung mengumumkan bahwa Indra akan menjadi suami dari putri tersebut. Wow, kalau aku sih aku jadi Indra aja kan, cocok. Oke. Jadi, Lanjut. tapi di sisi lain nih, 9 anak tadi itu nggak mau tahu niat buruk mereka ke raja. Jadi mereka ini memutuskan untuk nggak jadi pergi ke istana dan pergi keluar. Oke, emang gila sih cerita hari ini. Nah, terima kasih untuk ceritanya Cleo dan Stefani. Sampai jumpa di waktu lain. Iya. Bye. Oke. Ya, pulang. Pulang. Bye. Hati ya. Ya, makasih ya udah ngundang. Oke.